Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Dwi Resi, dosen pengampu Bahasa Indonesia Literasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan atau menampilkan sebuah karya video dari mahasiswa S1 FKK. Video ini isinya meresensi sebuah buku kesehatan, khususnya buku-buku yang berhubungan dengan tema kefarmasian. Jadi, video ini atau karya ini dibuat dengan penuh juang oleh anak-anak S1 Farmasi. Silakan, saya persilakan untuk teman-teman menyaksikan dan menyimak video atau hasil karya mahasiswa S1 FKK. Selamat menyaksikan. Mai, kita tuh dapat tugas resensi itu nggak sih? Nah, kemarin tuh aku ngeresensi kan. Iya. Aku ngeresensi memes. Dia tahun 2019. Dia diterbitinnya sama tim Medidata. Nah, buku ini tuh mengandung khasiat, dosis, terus kayak ada resep-resepnya gitu. Nah, terus kelebihannya itu ada di dalam sini. Nah, itu tuh kayak dia ada penyakit-penyakitnya, terus terapi-terapinya tuh kayak gimana. Terus abis itu kekurangannya karena dia 1 tahun sekali kan keluarnya. Nah, dia tuh kayak obat-obat tahun-tahun lama tuh dia nggak masuk sini. Nah, kalau manfaatnya tuh kayaknya ya buat tahu hasilnya aja sih. Kalau kamu? Kalau aku ngeresensi ISO. ISO itu informasi spesialis obat. Dia itu terbitnya tahun 2021. Penulisnya itu yaitu Zulis Ikawati. Nah, di ISO ini, dia itu memberikan informasi tentang indikasi, kontraindikasi, dosis, efek samping. Nah, ini tuh bermanfaat nih buat kita anak kesehatan. Supaya kita tahu nih informasi tentang obat. Kelebihannya itu bahasa ini udah dipahami. Karena di dalam ini itu ada istilah yang dilampirkan di sini. Jadi kita itu lebih ngerti. Jadi paham gitu ya. Terus habis itu kekurangannya itu dia itu mudah sobek dan kotor. Itu ada yang resensi. Samperin yuk. Yuk. Kalian lagi ngeresensi juga ya? Iya. Resensi apa? Iya, aku juga lagi baca buku nih, judulnya Analisis Sediaan Farmasi. Bukunya ini terbit tahun 2022, terus ditulis oleh Eli Juliana Swart. Buku ini berisi tentang cara-cara analisis secara kualitatif untuk beberapa macam sediaan farmasi. Contohnya kayak sediaan padat, sediaan semi padat, sama sediaan cair. Kemudian kelebihan buku ini juga isinya tuh dijelaskan dengan menggunakan poin-poin penting, jadi kita bisa lebih tahu intinya gitu, langsung ke intinya. Terus juga ukuran fonenya ini juga nggak terlalu kecil, jadi kalau pas kita bacanya tuh bisa nyaman. Terus juga ada kekurangannya juga, kekurangannya itu ada beberapa susunan kalimat yang terdapat kesalahan penulisan. Jadi kayak ada yang typo gitu. Terus juga ada beberapa kalimat yang tanda bacanya juga nggak lengkap, jadi bikin kita bingung gimana sih itu maksud dari kalimatnya. Nah, terus juga manfaat yang bisa kita ambil juga dari sediaan farmasi ini sebagai mahasiswa, khususnya dalam jurusan farmasi itu, kita bisa dapat memahami sediaan farmasi dengan lebih mudah. Aku juga habis baca buku nih, judulnya Kimia Organik. Tahun terbitnya itu 2021. Penulisnya itu apoteker Yaya Sultan Aziz S.Farm MKes dan Tatiana Siska Wardani S.Farm M.Farm. Nah, buku ini tuh isinya tuh tentang dasar kimia dan dasar kimia organik. Kelebihan buku ini tuh kita tuh jadi tahu tentang biologisnya, tentang kimia. Nah, sedangkan kalau kekurangannya itu tuh kayak kita tuh belajar buku ini tuh memakan waktu karena harus teliti untuk tentang reaksi-reaksinya. Terus kalau manfaatnya tuh kita tuh jadi tahu tentang reaksi-reaksi, tentang dasar-dasar kimia. Kalau aku baru selesai baca buku ini nih tentang farmasi klinis, kegiatan dan keterampilan tenaga kefarmasian. Nah, tahun terbitnya ini tahun 2021. Penulisnya itu Apoteker Ratnasari Dewi M.Farm. Kalau kalian pengen tahu buku ini tuh jelasin apa aja, jadi buku ini tuh jelasin tentang pelayanan farmasi klinis dan tujuannya itu untuk memaksimalkan khasiat obat yang diberikan kepada pasien
terus memantau efek obat terhadap pasien, sama meminimalkan toksisitas obat yang dapat membahayakan supaya melindungi pasien dia dari bahaya. Terus kelebihan dari buku ini itu dia tuh mencakup berbagai aspek kayak ruang lingkup kegiatan farmasi, terus pengkajian resep, monitoring efek samping obatnya. Terus kalau kekurangannya, meskipun buku ini mencakup banyak informasi, tapi buku ini itu enggak menjelaskan tentang semua bidang farmasi, cuma fokusnya di farmasi klinis. Terus manfaatnya itu, dia ini bisa menambah pengetahuan bagi yang baca tentang standar praktik farmasi klinis. Kamu lagi resensi buku ya? Iya nih. Mau ikut minta kopi nggak? Boleh. Ayo. Hai, boleh join nggak? Boleh. Jadi, kamu lagi baca buku apa? Ini aku lagi baca buku Farmasi Rumah Sakit. Penulisnya Cynthia Eti Rikoma MH KPT. Buku ini terbitnya di tahun 2017. Buku ini tentang tugas dan fungsi rumah sakit. Kelebihan buku ini memberikan pelayanan kesehatan konteks klinis yang diperlukan untuk pengambilan kompetensi yang tepat. Manfaat buku ini sangat penting dan mendukung keselamatan pasien dan aktivitas tentang obat. Gitu. Kalau kamu gimana? Aku lagi baca buku pembelajaran nih, farmakognosis. Ini tuh ditulis oleh ABT Drajurniansi. Tahun terbitnya itu tahun 2017. Jadi buku ini tuh berisi tentang pengujian obat tradisional dan pengolahan bahan nabati. Kelebihan buku ini tuh terdapat banyak-banyak soal. Jadi kita itu bisa mengasah kemampuan ilmu kita yang miliki. Terus kekurangannya itu tidak terlalu banyak teori yang dibahas. Jadi mungkin si pembacanya itu tidak terlalu mendalam untuk pengetahuan ilmu tersebut. Terus manfaatnya tuh menjadi sumber utama untuk bidang pendidikan seperti di bidang farmasi.